Hadirin sekalian, ibu-ibu jamaah majelis taklim Mutia. Iya, Mutia kan? Yang semoga dirahmati oleh Allah, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan semacam ini, di waktu yang tidak semua orang oleh Allah diberikan kemudahan untuk duduk di majelis ta'lim. Tapi kemudian Allah memilih kita, Allah mendudukkan kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama tadarru' takhasyu' dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan suatu amalan ibadah yang terbaik, yaitu talabul ilmi. Dan ibu-ibu saya yakin sudah tahu ucapan dari Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan di dalam salah satu ucapannya, beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu ini, Bu, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena ilmu ini adalah pemberian terbesar dari Allah untuk seorang hamba. Ketika seorang hamba oleh Allah diberi ilmu, seperti ibu-ibu sekarang duduk di majelis ta'lim dan pemirsa Madani TV yang sedang menyaksikan, ini artinya disebutkan di dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Orang-orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia ngerti ilmu agama. Maka Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, mafhumul mukhalafah, cara berpikir terbaliknya adalah, apabila orang oleh Allah tidak diberi ilmu, tidak didudukkan di majelis ilmu, dan tidak didekatkan dengan orang yang berilmu, maka cirinya Allah tidak menginginkan kebaikan untuk orang itu. Maka orang itu oleh Allah akan dilepaskan begitu saja, akan dibiarkan begitu saja, tanpa ada arah dan kendali untuk dia. Maka Imam Ahmad mengatakan ketika seorang hamba oleh Allah diberi ilmu, maka itu pemberian yang paling besar. Orang sabar, bisa sabar karena apa? Karena ilmu. Maka Nabi Musa ketika ingin mengikuti Nabi Khidir, itu Nabi Musa oleh Nabi Khidir dikatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi. Ini majelis taklim atau majelis senam ini? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Nabi Khidir ngomong sama Nabi Musa, wahai Musa, engkau tidak akan bisa sabar ketika engkau ikut bersamaku. Karena apa? Mana mungkin engkau bisa sabar atas sesuatu yang engkau belum punya ilmunya. Jadi kalau tidak punya ilmu tidak bisa sabar. Orang bisa sholat tahajud karena dia punya ilmu keutamaan sholat tahajud. Orang bisa bersedekah dengan jumlah yang fantastis, itu karena dia punya ilmu tentang keutamaan sedekah. Orang bisa bersabar di dalam rumah tangganya, mendidik anaknya, sabar atas kekurangan pasangannya, bersabar atas takdir buruk dalam kehidupannya, karena dia punya ilmu. Maka itulah sampai muncul istilah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin mendapatkan dunia, hendaknya punya ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Orang yang kepingin akhirat harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan orang yang menginginkan keduanya juga harus punya ilmu. Tapi ibu-ibu perhatikan, tidak semua ilmu itu baik. Ini yang muncul fenomena sekarang ini. Tidak semua ilmu itu baik. Maka Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, wa kaifa dzalika? Bagaimana ilmu itu bisa menjadi sesuatu yang tidak ada bandingnya? Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Kapan itu? Kata Imam Ahmad, idza saluhatin niyah. Kalau niatnya benar. Kalau niatnya apa? Benar. Ibu-ibu datang ke sini niatnya apa?
Jangan kompak, yang beragam gitu loh jawabannya biar seru gitu. Ada yang mau jualan jilbab nggak? Biasa ada yang pakai jilbab, nanti temennya tanya, kok bagus mbak? Iya, barang baru. Coba, ada yang mau nagih utang? Ada yang mau bayar cicilan? Ada yang mau apa lagi? Mau pamer gamis baru juga? Atau mau pamer suami baru? Na'udzubillah min dzalik. Maka Imam Ahmad mengatakan, idza saluhatin niyah. Kalau niatnya benar, kalau niatnya baik, baru ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Terus muridnya tanya, wa kaifa islahun niyati? Bagaimana memperbaiki niat ketika mencari ilmu? Imam Ahmad mengatakan 2. Nggak pakai tulis di sini ya. Kalau di Malang gitu, semua bawa kertas. Di sini pakai apa nulisnya? Handphone. Bagus. Bukan dipakai selfie ya. Saya khawatir handphone ya pakai gini aja. Muter. Nah, bagaimana niat yang baik itu ada 2. Nomor 1, raf'ul jahli an nafsih. Untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Untuk apa? Menghilangkan kebodohan dari dirinya. Kenapa begitu? Karena tidak mungkin kita bisa ibadah kalau kita tidak punya ilmu. Sementara Allah ciptakan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sementara kalau kita disuruh ibadah, sementara tidak ngerti ilmu tentang ibadah, ya keliru. Maka dengan itu, kita cari ilmu, ingat, untuk menghilangkan kebodohan dari kita, dan levelnya harus naik. Maaf ya, saya rasa di semua tempat sekarang sama. Di Malang, Bu, pengajian rame seperti ini. Di Kediri, rame. Di Batu, rame. Di Surabaya, rame. Sampai Jogja juga, rame. Sekarang levelnya mulai naik dikit. Kalau dulu cuma mendengarkan, dulu cuma melihat, dulu cuma mencatat, sekarang levelnya naikin dikit, apa itu? Mulai sedikit demi sedikit diamalkan. Ketika pulang apa yang ditulis dicek. Oh, ada keutamaan membaca sholawat Nabi. Langsung memperbanyak sholawat. Dicek lagi. Oh, ada keutamaan sabar atas kekurangan pasangan. Langsung dilatih kesabarannya untuk menghadapi kekurangan pasangan. Karena kalau ilmu itu dipelajari tanpa diamalkan itu bencana. Karena apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki kita nanti di hari kiamat tidak akan bergerak sampai menyelesaikan berapa pertanyaan? 4. Salah satunya wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmunya dulu dipakai untuk apa? Nah, maka yang pertama Imam Ahmad mengatakan ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kekayaan, ketampanan, ketenaran, jabatan, kedudukan, kewibawaan. Semuanya kalah dengan ilmu. Syaratnya, niatnya harus benar. Bagaimana niat yang benar? Mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Jadi ngaji bukan untuk ngoreksi orang lain. Ngaji bukan untuk usil dengan amalan orang lain. Ngaji bukan untuk kemudian merasa benar di hadapan orang yang masih belum mengerti. Tapi ngaji untuk memperbaiki diri di hadapan siapa? Allah. Baru yang kedua, wa raf'ul jahli an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Itu nomor berapa? 2. Nomor 1 siapa dulu? Kita. Karena yang paling penting adalah diri kita. Qu anfusakum. Yang pertama apa? Qu anfusakum. Baru kalau diri kita beres, wa ahlikum. Dan keluarga kalian. Naro dari api neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dipertemukan dalam majelis yang mulia ini dalam rangka suatu amal ibadah terbaik, yaitu thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridho dari Allah untuk kita bersama. Dan mudah-mudahan yang sakit sama Allah dikasih kesembuhan. Karena ini lagi banyak penyakit-penyakit aneh sekarang. Saya pulang dari Jakarta 3 pekan yang lalu, batuknya sampai sekarang tidak hilang. Ini tugasnya Pak Luhut kayaknya untuk mengatasi polusi udara di Jakarta ya. Ini Masya Allah Pak Luhut ini memang multi talent. Kayak ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan multitasking katanya. Nah ini Pak Luhut Masya Allah. Nah sudah. Kemudian salawat semoga kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, karena tayangan ini kita live-kan di satelit yaitu Madani TV. Sebelum saya mulai, ketiban energi negatif. Apa maksudnya? Tidak tahu, saya yang bikin judul dari ibu-ibu atau dari Abu Shanum. Siapa yang bikin judul? Ketiban energi. Oh, udah di WA. Masya Allah. Ketiban energi negatif. Saya kasih cerita dulu. Begini. Istri saya, sampai hari ini, saya larang ikut majelis taklim. Sampai hari ini, mulai awal nikah. Tidak boleh sama saya ikut majelis taklim. Tidak boleh. Apalagi majelis arisan. Bas. Tambah susah kalau majelis apa? Arisan. Kenapa saya larang ikut majelis taklim? Saya bilang begini. Nampaknya YouTube lebih bagus buat kamu. Nampaknya televisi dakwah lebih bagus buat kamu. Nampaknya buka Google saja, atau kami punya banyak buku di rumah, itu buku kamu baca lebih bagus buat kamu. Kenapa begitu, Bu? Karena di pengajian ini, Bu, materinya bagus, Masya Allah. Tapi terkadang pertemanannya yang kurang bagus. Setuju apa enggak? Enggak? Enggak setuju? Karena di majelis taklim ini, ibu-ibu sekalian, tidak semuanya orang baik. Ada orang yang masih latihan, pengen jadi baik. Ada orang yang datang ke majelis taklim memang daripada di rumah nganggur lah. Siapa tahu datang ke majelis taklim dapat kue kotak. Saya datanglah ke majelis taklim, siapa tahu kalau saya punya dagangan di majelis taklim jadi pasar buat saya. Saya datanglah ke majelis taklim, siapa tahu di majelis taklim ada yang punya kenalan cowok ganteng, nanti saya bisa nikah sama dia. Itu namanya disebutkan di sini, Bu, semua hajat ada di majelis taklim. Ada yang pengen jualan. Ada yang pengen pameran. Pameran kulit yang glowing, pameran lipstik yang kemudian ketika dipakai minum lipstik yang nggak nempel di gelas. Ada yang pengen pamer bros baru. Tahu bros ya? Itu R itu kan. Nah, kalau di Malang udah nggak musim bros kayak gitu, Bu. Di Malang itu brosnya sekarang sebesar tatakan gelas. Sak gini. Itu kadang-kadang ditaruh di atas ini juga. Nah, sudah. Ada yang memang datang ke majelis taklim, niatannya itu sekedar untuk lihat suasana. Kira-kira di tempat itu saya bisa jualan apa. Nah, maka dengan itu, kita perlu hati-hati. Kalau ketiban energi negatif, ini malah bahaya nanti. Kenapa bahaya? Karena niatan kita datang ke majelis taklim kepingin baik, ternyata pulang malah jadi tidak baik. Nah, maka dengan itu istri saya tidak boleh datang ke majelis taklim. Saya bilang, buka YouTube aja, baca buku, cek TV-TV dakwah, insya Allah lebih baik. Walaupun tidak mengurangi kebaikan yang hadir di majelis taklim. Nah, sekarang kita awal yang pertama. Ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, silakan dibuka pada surat Al-Baqarah ayat 186, ayat 166 dan 167. Surat apa? Al-Baqarah 166 dan 167. Dalam ayat ini, Bu, arti ayat secara tekstual itu berbicara tentang pengikut pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang mengajak kesesatan, yang mengajak kesyirikan, yang mengajak keburukan kepada 166, 167, 167. Ini tentang pemimpin yang mengajak keburukan untuk rakyatnya. Akan tetapi di dalam Al-Quran ada kaidah tentang ilmu tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dengan keumuman makna lafadznya, bukan kekhususan asbabun nuzulnya. Faham tak? Jadi kalau ada ayat Al-Quran, asbabun nuzulnya jelas. Contoh gini aja, contoh. Ayat yang mengatakan, ini ibu-ibu apal ayatnya. Innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai kapan? Mereka yang merubahnya. Ini ayat maksudnya apa? Hah? Untuk apa? Kerja keras gitu kan? Aslinya bukan itu. Ini ayat dipakai motivator. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, aslinya bukan itu. Ayat yang menunjukkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka yang merubah dirinya sendiri. Itu artinya innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala 'abdin hatta yughayyiruha bi anfusihi. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Allah beri sampai kalian sendiri yang menjadikan nikmat itu pantas dicabut. Itu arti ayatnya. Secara teksnya begitu. Jadi ketika Allah memberi nikmat, Bu, nikmat itu tidak mungkin dicabut. Sampai kapan? Kita yang menjadikan nikmat itu pantas dicabut dengan tidak mensyukurinya. Nah, tapi kemudian walaupun arti ayatnya itu boleh tidak dibawa untuk motivasi? Boleh, karena keumuman lafaz itu yang diambil, bukan kekhususan asbabun nuzulnya. Nah, maka ketika Al-Baqarah 166-167 mengatakan idz tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Nanti di hari kiamat, ketika semua orang-orang yang mau masuk neraka oleh Allah dikumpulkan jadi satu, kumpul semua. Apa yang terjadi? Idz tabarra'a alladhina tubi'u. Teman-teman yang dulu dijadikan contoh, teman-teman yang dulu dijadikan panutan, yang dulu dijadikan teladan dalam keburukan, ittabarra'al ladzina tubi'u, mereka berlepas diri. Minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti mereka, tidak mau bertanggung jawab. Jadi ketika yang diikuti itu mau masuk neraka, dan yang mengikuti oleh Allah diikutkan, maka yang diikuti ngomong apa? Saya tidak ikut-ikut loh ya. Dulu saya tidak ngajak kamu, tapi kamu yang ikut. Wara'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika mereka sama-sama melihat neraka yang akan mereka masuki bersama-sama, wa taqatta'at bihimul asbab. Semua sebab perkumpulan di dunia sama Allah diputus. Entah dia keluarga, entah dia teman, entah dia kolega, entah dia bapak dengan anak, entah dia suami dengan istri, semua hubungan itu oleh Allah diputus. Semuanya akan mempertanggungjawabkan masing-masing yang mereka lakukan. Maka orang yang dulunya di dunia diikuti, maaf ya, maaf sekali. Misalkan, ada artis yang, kenapa harus Korea? Artis Indonesia juga banyak ya, kejauhan. Artis yang sambil live makan bakso, ya, panas banget nih, sambil ngerasani orang, ngerasani paham ya orang Yogyakarta ya, sambil apa? Riba, sambil makan bakso pentolnya gede banget. Mbok, sambelnya dong. Teriak lagi, Mbok, air esnya dong. Tahu siapa artisnya? Nggak tahu. Bagus ya, sudah di masjid latihan bohong lagi ya. Sudah? Apa yang terjadi? Ketika artis yang seperti itu ditiru, akhirnya ketika Anda makan di warung bakso, Anda live juga. Akhirnya kelelekan pentol. Kayak selambaan, mati. Ternyata nanti di akhirat ketemu sama yang dicontoh. Ketemu sama yang ditiru. Saya kelelekan pentol gara-gara kamu. Kata yang nyontohin apa? Saya tidak nyuruh kamu ngikutin saya kok. Kamu sendiri yang lihat, kamu yang kepingin dan kamu ikuti. Maka walaupun yang diikuti suami istri, orang tua dengan anaknya, atau siapapun itu, oleh Allah sebab pertemanannya diputus. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Terus dari ayat ini, Bu, kita ambil satu hikmah. Apa itu? Hati-hati kalau ada orang ngomong begini. Wes, tenang aja. Saya yang tanggung jawab. Tidak ada itu. Tidak ada kata-kata itu untuk nanti di akhirat. Tidak ada. Wes, ngikut aja.
Udah cicipin aja. Alam mbak, sekali-sekali biar ndak kuper. Coba deh biar hilang penasarannya. Nanti saya yang tanggung jawab. Ndak ada. Di akhirat tidak ada omongan seperti itu. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan. Walaupun dia melakukan itu karena mencontoh orang lain. Maka kalau mau niru, ingat nirunya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 167, ayat berikutnya. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. Terus orang yang mencontoh, Bu. Kan yang dicontoh tadi tidak mau tanggung jawab. Dia berlepas diri. Kamu sendiri yang ikut. Saya tidak nyuruh kamu ngikut. Kamu sendiri yang niru gaya saya. Saya tidak minta ditiru. Kamu sendiri yang beli barangnya. Saya cuma brand ambassador, kan gitu. Nah, maka apa yang terjadi? وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Orang-orang yang mengikuti, ini korbannya ini. Korbannya, hati-hati deh. Dan sekarang yang jadi korban, Bu, bukan ibu-ibu, bukan. Kalau ibu-ibu umurnya sudah kelewat, maaf ya. Siapa korbannya? Anak-anak kita. Apa yang mereka lihat di YouTube? Apa yang mereka lihat di YouTube? Yang pamer kekayaan, sultan ini, sultan itu, prank ini, prank itu, ya apa enggak? Nah, maka korbannya sekarang, Bu, bukan panjenengan yang sudah Masya Allah umurnya sudah 64, 72. Ini sekitaran itu, saya ambil rata-rata sekitar itu, ini Masya Allah ini. Sabar ya. Sudah? Wa qala alladzina taba'u. Kemudian orang yang mengikuti itu mengatakan di hadapan Allah, lau anna lana karratan. Kalau kami punya kesempatan ya Allah, kalau kami diberi kesempatan ya Allah untuk kembali kemana? Ke dunia. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Maka kami tidak akan ikut kepada mereka sebagaimana mereka sekarang lepas tanggung jawab atas kami ya Allah. Tapi sudah telat apa belum? Telat. Nah, maka Allah tunjukkan semua ini kepada kita. Tujuannya apa, Bu? Supaya nanti menyesalnya Anda bukan di akhirat, tapi dapat pelajaran mulai sekarang. Sekarang mohon maaf, Bu. Saya udah kira-kira 1 bulan terakhir ini, ya tidak sampai sebulan lah, kira-kira 2 atau 3 pekan terakhir, itu sedang banyak mengkritisi karnaval. Karnaval apa? Agustus. Zaman saya kecil, saya ikut karnaval. Tapi karnavalnya apa? Sepeda hias. Sepeda dikasih pita, di ban belakangnya dikasih bekas gelas air mineral, kemudian di depannya ada kayak alarmnya, tuit. Kalau keren lagi dipasangin lampu kayak lampunya polisi kanan kiri, satu dikasih bungkus warna merah, satu nggak dikasih bungkus, jadi kayak ambulan gitu. Itu zaman saya kecil. Kalau nggak begitu, lampion, tahu lampion? Kita bikin dari bambu, dikasih kertas minyak, nanti dalamnya dikasih lampu. Kemudian yang lain apa? Mobil hias, kemudian pahlawan nasional, kemudian macam-macam bagus-bagus. Sekarang karnaval bagaimana? Joget apa namanya? Parto atau apa namanya itu? Bagus, sampai sini ternyata ya. Joget parkoi, perempuannya ruku, kemudian bumper belakangnya ada kayak pengungkitnya gitu loh, kayak nyongkel apa gitu ya. Dan yang banyak sekarang, hampir di semua tempat, itu karnavalnya sound system yang suaranya overdosis. Bahkan di tempat kami, ada jembatan, itu pembatasnya dipecah. Di tempat kami itu, di Malang itu. Jembatan itu kan ada cor-corannya di sampingnya. Bu-buannya itu loh. Itu dipecah, hanya untuk supaya truk sound bisa lewat. Nah sudah, kita kritis yang semacam itu. Karena apa? Karena yang seperti itu, Bu, itu di mana-mana nular. Di mana-mana banget nular. Di sini kok bagus ya, yang nonton banyak, nanti di tempat lain bikin. Oh, yang nonton banyak, di tempat lain bikin lagi. Di salah satu tempat di Jawa Timur, sampai di atas sound itu ada panggung kecil, disewain penari striptis. Gak usah pura-pura kaget. Kayak di sini gak ada aja. Jadi ketika sudah sama-sama tahu, Bu, sudahlah,
Apa yang terjadi? Ketika truknya berhenti, itu si perempuannya suruh joget. Dan konon ceritanya, dan cerita ini bisa dipertanggungjawabkan, ibu RT-nya yang ikut juga. Weh, sabar. Angkat tangan Bu RT. Mana? Ada Bu RT di sini? Bu RW, Bu RW? Masya Allah. Nah, maka kemudian Allah mengingatkan kita, sebelum nanti menyesalnya di akhirat, maka mumpung di dunia dilihat dulu, ini yang kamu contoh siapa? Contohnya baik atau tidak? Karena nanti kalau sampai di akhirat, kita nyesel. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Ya Allah, coba kami punya kesempatan ya Allah, kami kembali ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka itu ya Allah. Sebagaimana mereka sekarang tidak mau bertanggung jawab atas kami. Kemudian apa Allah firmankan? كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Itulah sekarang kata Allah. Allah tunjukkan amal mereka yang menjadi penyesalan untuk mereka. Karena kalau sudah sampai akhirat, yang tersisa apa? Penyesalan. Tidak bisa lagi balik. Oh, dulu jilbabnya nggak rapi. Ya Allah, mau dirapiin sebentar lah, balik ke dunia. Tidak bisa. Dulu ngomongnya nggak rapi. Oh ya Allah, balik sebentar ke dunia. Dulu waktu nyicil cicilan Presto, baru cicilan ke-7 ngakunya 9. Oh, ini nggak ketulis yang kemarin, ini udah 9. Ketika sampai di akhirat pengen kembali ke dunia, Allah bilang sudah tidak bisa. Sampai orang-orang di akhirat mengatakan Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarat. Allah firmankan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ketika mereka sampai di akhirat, mereka minta apa? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarat. Boleh jadi ya Allah, aku akan melakukan amal soleh yang dulu waktu di dunia aku tinggalkan. Nah, sekarang angkat tangan ya, angkat biar seru ya. Siap ibu-ibu? Yang di belakang? Tidurlah haula wala quwata illa billah. Ini masuk TV satelit ini, jangan malu-maluin Mutia lo ini. Begini Bu, angkat tangan. Siapa yang sampai detik ini belum siap mati? Belum siap. Belum siap, angkat tangan. Yang belum siap mati sekarang. Astaghfirullahaladzim. Kok mayoritas? Kenapa tidak siap? Anda tulis. Kita tidak siap mati dan semuanya sama. Karena cuma 2 hal. Tulis. Kenapa kita tidak siap mati? Karena berapa? 2. Nomor 1. Nulis ya, nulis. Bukan batik. Nulis. Nomor 1. Karena kita tahu amal untuk bekal akhirat belum cukup. Karena kita tahu amal kita untuk bekal akhirat belum cukup. Kita kasih contoh. Sudah selesai nulis, lihat ke depan. Kita kasih contoh. Ibu-ibu dari Jogja mau ke Malang, bawa mobil. Perlu bekal nggak? Apa bekalnya? Uang, terus makanan, ATM, kendaraan, pakaian, apa lagi? La haula wala iya handphone ya Allah. Handphone, apa lagi? Fisik siap dak? Fisik, terus. Tujuan perlu? Perlu. Ke Malang mau kemana? Oh, mudik, orang Malang. Astagfirullahaladzim. Jangan malu-maluin ya, harus serius ya. Sudah? Sekarang lihat, Jogja, Malang. Perlu persiapan? Berapa jam sih Jogja, Malang? Antara 5-6 jam. Perjalanan yang cuma 5-6 jam, Anda tidak akan berani kalau tidak punya bekal. Betul apa enggak? Mobil, bensinnya tinggal 2 liter. Berangkat enggak kira-kira? Enggak. Duit di ATM sisa cuma 5.000. Berangkat enggak kira-kira? Kemudian, fisiknya juga dipakai nyetir 5 menit, ngantuk. Kira-kira kalau seperti itu, berani Anda ke Malang?
Kenapa Anda tidak berani? Karena Anda yakin betul bekal Anda tidak mungkin cukup. Sekarang akhirat berapa lama? Masa? Akhirat selamanya? Tidak bisa pulang gitu? Ya Allah kok kangen Jogja, ya Allah pulang sebentar ya Allah. Ya Allah kok kangen pengajian Mutia, ya Allah balik sebentar aja mau ngaji Mutia, bisa? Nah, sekarang pertanyaannya, untuk Jogja Malang Anda perlu bekal yang persiapannya tidak sebentar. Anda bawa pakaian dulu sekian setel, Anda bawa makanan, Anda siapin kendaraan, Anda siapin fisik, Anda siapin semua Anda siapin. Itu baru Anda berangkatnya nyaman. Kalau ke Malang duitnya miliaran, Anda bebas mau nginep di mana bisa Anda? Bisa. Bahkan semalam pindah 3 hotel, bisa. Kenapa? Bekalnya cukup, duitnya banyak. Itulah orang ke akhirat, Bu. Kalau bekalnya banyak, tenang. Mati sekarang siap. Saya lo mau. Pokok jamin surga lo ya. Rifki, mati sekarang. Kamu tak masukkan surga Firdaus. Oh, enggak nunggu besok saya. Oh, saya yakin kok bidadari lebih cantik dari istri saya. Loh, cantik mana? Loh ya pasti. Nah, maka kalau kita yakin pasti masuk surga, sekarang meninggal mau. Betul apa enggak? Itulah kenapa orang yang berangkat perang fisabilillah tidak takut mati. Kenapa? Jaminannya. Nah, paham sampai sini? Berarti nomor 1 kenapa kita takut mati? Karena kita yakin bekalnya belum cukup. Nomor 2, banyak dosa. Kita yakin masih ada dosa kita yang oleh Allah belum diampuni, atau kita belum istighfar, atau kita belum tobat. Yang kedua karena apa? Kita yakin masih ada dosa kita yang oleh Allah belum diampuni, atau kita belum istighfar, atau kita belum tobat. Sehingga satu dosa kecil saja ketika oleh Allah tidak diampuni, itu sudah pantas memasukkan kita ke dalam neraka. Perempuan miara kucing, dimasukin kandang, dikunci, tidak dikasih makan, tidak pula dilepas sampai kucingnya mati. Masuk mana? Masuk neraka. Padahal sekedar apa? Menerlantarkan seekor kucing. Jadi dosa sekecil apapun ketika itu oleh Allah tidak diampuni, pantas untuk menjadikan kita masuk neraka. Nah, berarti mumpung masih di dunia, Bu, ayo amalannya disiapkan. Angkat tangan. Yang punya teman meninggal COVID. Yang punya teman meninggal COVID, angkat tangan. Atau Anda yang meninggal? Banyak ya? Pertanyaannya, kalau Anda yang meninggal ya apa? Hah? Kalau Anda yang meninggal ya apa? Sabar dulu, jangan sahidnya. Kalau Anda yang meninggal ya apa? Tidak ada lagi kesempatan untuk istighfar. Tidak ada lagi kesempatan untuk duduk di majelis taklim. Tidak ada lagi kesempatan untuk minta maaf kepada suami. Tidak ada lagi kesempatan untuk menyedekahkan harta. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah pahala dengan membaca Al-Quran. Sementara Anda oleh Allah kesempatan itu masih dikasih. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika lewat depan kuburan sama murid-muridnya, 4 apa 5 orang, Imam Hasan Basri tanya, yakhrujun ila dunya am la yakhrujun? Mereka ini yang di dalam kuburan bisa balik tidak ke dunia? Muridnya mengatakan, ma yakhrujun, tidak bisa balik. Terus Imam Hasan Basri tanya, kaifa law kharaju? Kalau mereka bisa keluar, kira-kira apa yang mereka lakukan? Muridnya mengatakan, yatubun wa yusallun wa ya'maluna salihah. Mereka akan tobat, sholat, beramal soleh. Tobat, sholat, beramal soleh. Terus Imam Hasan Basri tanya, tapi kan mereka tidak bisa keluar. Muridnya bilang, iya memang mereka tidak bisa keluar. Kalau mereka tidak bisa keluar, dan harapan mereka kalau keluar itu tobat, sholat, amal soleh, berarti tobat, sholat, amal soleh itu tugas kalian yang masih di luar. Yang masih di luar. Nah, berarti ayat ini, Bu, yang 167, وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Mereka ngomong begini, ya Allah, kalau saya punya kesempatan balik ke dunia, ya Allah, saya tidak mau temenan sama dia.
Kalau saya punya kesempatan balik ke dunia, ya Allah, saya tidak akan jalan bareng dia di malam hari itu, ya Allah. Kalau saya punya kesempatan, ya Allah, saya tidak akan mampir ke rumahnya dia waktu itu, ya Allah. Kalau saya punya kesempatan, ya Allah, saya tidak akan undang dia ke pesta saya waktu itu, ya Allah. Karena saya kenal sama dia, ya Allah, sekarang saya masuk ke dalam api neraka. Itu faktor apa? Ketiban energi negatif. Orangnya baik, ketiban energi negatif dari siapa? Dari temannya. Maka Allah firmankan, wa ma hum bikharijina minan nar. Tapi sudah terlambat karena sekarang kamu tidak lagi bisa keluar dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada contoh kasus. Orang bercerai itu, Bu, maaf ya. Semoga Allah menyelamatkan rumah tangga kita dan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang berkah, penuh dengan rahmat, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ada suami baik, istri baik. Suaminya apa? Baik. Istrinya juga baik. Nanti saya kasih contoh di kalangan sahabat Nabi. Siapa? Sahabat Nabi yang dijamin surga. Istrinya juga dijamin surga, tapi ternyata mereka bercerai. Ibu-ibu majelis taklim mutia atau majelis apa ini? Sahabat, suaminya satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Wes urutan wes 1 sampai 10. Sopo? Astagfirullahaladzim. Ustaz, ini pengajian sudah berapa tahun mutianya? 10 tahun. Masya Allah, ngapalin satu nama setahun tidak dapat. Namanya Az-Zubair Ibnul Awam. Az-Zubair Ibnul Awam. Siapa istrinya Zubair? Ini kalau jamaah saya di Malang ngelihat, Bu, ya Allah, Bu, saya dimarahin balik ke Malang. Ustadz, majelis taklim kayak gitu kok diisi. Sudah, bercanda. Siapa istrinya Zubair? Putrinya Abu Bakar. Siapa? Asma. Asma ini, Bu, yang membawakan makanannya Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika bersembunyi di gua Thur, ketika mau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam keadaan, dalam satu riwayat hamil 7 bulan, di riwayat yang lain hamil 9 bulan. Itu naik ke Jabal Thur. Yang pernah umroh insya Allah tahu. Saya pernah umroh yang kedua sama ibu-ibu rodo sosialita. Ngerti sosialita ya? Yang tasnya sama sepatunya sama itu warnanya sama semua. Kemudian kacamata itu ketika mau keluar itu besarnya sak pipi. Jadi bukan untuk nutupin mata, itu kacamata untuk nutup supaya nggak kena cahaya matahari, jaga gosong. Mbak kotak. Zaman dulu kan kacamata itu bulat ya. Sekarang kotak mbak gede, sampai gak ketok iki irungi mbak meripatin di. Bingung orang lihat. Nah sudah, maka begini Bu. Ketika City Tour di Mekah, itu kita sampaikan ibu-ibu, kita akan sampai di depan Jabal Thur. Mudah-mudahan jamaahnya tidak ada yang lihat saat ini. Kesian kalau lihat nanti marah dia, diceritakan terus. Ibu-ibu, kita akan lewat di depan Jabal Thur. Kita akan berhenti sebentar, ambil foto dan tidak perlu naik. Sudah, ibu-ibu protes. Waduh Ustadz, kita kesini bayar mahal nih Ustadz. 35 juta lebih, masa sampai sini nggak boleh naik? Saya bilang jangan Bu. Oh nggak bisa Ustadz, kita mau. Silahkan. Nah, Ustadz, wah gitu dong Ustadz, semangat. Mulailah pakai kan sunblock, mulai kaos tangan dipasang, sepatu dirapiin, jilbab dilurusin tengahnya biar nggak miring kan? Kan perempuan gitu ya, kalau jilbabnya miring tuh mau turun dari mobil bingung. Gak kenceng-kenceng nih jilbab ini miring terus. Ini bukan jilbabnya yang miring, kepalanya yang kurang stabil. Nah, sudah apa yang terjadi? Sudah Bu ya? Ibu-ibu silakan naik, saya tunggu di bawah. Iya Ustadz, sip, bis parkir. Turun semua kan, turun. Kita foto sebentar, kita pasang spanduknya travel. Kemudian ibu-ibu saya beritahu, Bu, yang mau naik silakan, itu gunungnya. Nggak jadi Ustadz, kita foto aja. Ayo naik, saya bilang. Enggak Ustadz, naik Bu, enggak. Nanti malah lama Ustadz nunggu. Oh nggak apa-apa, saya ikhlas nunggu di sini, saya bilang. Enggak Ustadz. Ya gak mungkin gunung waktu ngadeg ini loh Bu. Mana mungkin ibu-ibu itu mau naik? Nah ini Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma itu naik ke atas hamil 7 bulan.
membawa makanan dalam keadaan dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Berani apa enggak? Berani. Sampai Asma itu kalau ikut perang, masuk tenda, di bawah bantalnya nyimpen pisau. Dan dia nunggu di belakang pasukannya umat Islam. Kalau ada pasukannya umat Islam yang mundur, dibilang sama Asma, daripada saya yang bunuh kamu, mendingan kamu maju ke sana. Itu Asma. Ya, maka Asma ini kan punya anak pemberani semua kan? Siapa anaknya? La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nggak apa-apa, namanya majelis taklim ya kan? Sudah. Ada Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair. Yang Urwah bin Zubair, kakinya kena penyakit gula, harus diamputasi, dia tidak mau pakai anestesi. Karena waktu itu anestesinya khomer. Dia tidak mau, dibilang, Kaifa udhibu akli? Bagaimana mungkin saya hilangkan akal saya di waktu genting seperti ini? Dokternya tanya, tidak bisa Urwah, harus diminum, karena kalau tidak terlalu sakit untuk kamu. Apa kata Urwah? Idza dakhaltu fi salati faqta'u rijli. Gampang. Kalau saya sholat, kamu lihat sholat saya mulai dalam. Dalam itu apa ya? Ya kalau sekedar khusyuk yang ngerti saya. Bu, maksudnya betul-betul sudah menjiwai gitu loh. Bacaannya terus enak, tidak kelihatan faqta'u rijli. Potong kaki saya. Betul. Dokternya ngelihat. Si turun. Si up. 1, 2, sikat kang. Itu tetap pingsan dia. Tapi sedikit mengurangi rasa sakitnya. Ketika selesai diputus, lega dia, dibilang apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dokternya bilang apa? Urwah, belum selesai. Ini darahnya keluar, darahnya harus dihentikan. Kata dokternya, kali ini wajib pakai khomer, karena kamu tidak akan kuat, lebih sakit dibandingkan dipotong. Karena cara menghentikan darahnya, itu kaki mentah dicelup minyak goreng mendidih. Tahu bulat. Gimana? Digoreng. Ini lutut, Bu. Bukan tahu bulat ini. Kata Urwah, tetap ini Urwah. Didikannya siapa? Asma. Terus kakaknya, Abdullah bin Zubair. Ini dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Sebelum dia dibunuh, Bu, lapor sama ibunya. Bu, saya dipanggil sama Hajjaj bin Yusuf. Asma bilang apa? Terus? Yo, kalau saya dipanggil, saya pasti mati. Apa kata Asma? Ana ma'indi walad yakhaful maut. Saya tidak punya anak takut mati, katanya Asma. Kalau kamu datang ke tempatnya Hajjaj bin Yusuf, terus kamu mengucapkan kebenaran, dan kamu dibunuh, saya bangga punya anak yang mati membela kebenaran. Daripada kamu berbohong, kamu kembali, dan kamu selamat. Saya tidak mau menerima kamu sebagai anak saya. Lihat didikannya. Akhirnya betul, datang ke hadapan Hajjaj, dibunuh, dan jenazahnya digantung di mana? Jenazahnya loh ini, di tempat yang tiap hari Asma riwariwi. Setelah 7 hari, badannya mulai rusak. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Itu Asma datang ke tempatnya Hajjaj. Asma bilang apa? Amal ana lil farisi an yanzil Hajjaj. Bukankah sudah waktunya pendekar ini untuk diturunkan? Apa kata Hajjaj? In syi'ti fanzilihi. Kalau kamu mau, turunin ini. Akhirnya Asma ambil untanya, diturunkan anaknya, dibungkus pakai kain, dinaikkan ke atas unta, dimandikan dan disolatkan kaum muslimin. Asma, keren. Hebat apa enggak? Tidak ada penakut model sekarang. Nak, mau kemana? Kerja? Aduh, jangan kerja, nak. Mangan gak mangan sing penting. Ya ndak maju-maju kalau begini ya. Nah sudah. Suaminya Asma, Urwah bin Zubair. Maaf, Az-Zubair ibnul Awam. Laki-laki yang dijamin masuk surga. Saya mau tanya, endingnya cerai enggak? Cerai mereka. Ketika mereka bercerai, Asma nangis gitu. Asma lapor sama bapaknya, Abu Bakar. Wahai ayahku, kata Asma, tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai dibanding Az-Zubair bin Awam. Tidak pernah saya ngelihat laki-laki lain, tidak pernah. Ya satu-satunya yang saya suka cuma dia. Hari ini, qallaqani, dia menceraikanku. Coba Anda bisa bayangin situasinya ini kan? Ini seorang bapak yang ngelihat anaknya dicerai oleh suaminya, dalam keadaan si anak ngomong, aku cinta mati sama suamiku itu. Apa kata Abu Bakar? Asma yang tenang. Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara perempuan yang berpisah dari suaminya
kemudian dia tidak menikah setelahnya, Allah akan kumpulkan kembali kelak di surga. Akhirnya Asma sampai meninggal nggak nikah lagi. Padahal yang ngelamar banyak. Kenapa? Karena dia berharap kembali kepada siapa? Az-Zubair bin Awam. Nah, salah satu sebab perceraiannya apa? Ayo ya, yang tahu, tak kasih hadiah umroh. Dengan syarat ketemunya di Mekah sama saya. Ayo, bismillah. Nanti titik kumpulnya WC 3. Di sebelahnya Tower Zam-Zam ya. Ayo, silakan, angkat tangan. Apa sebab perceraiannya? Silakan, Ustazah. Barakallahu fiik. Ya, pura-pura dengar aja saya. Betul itu. Dalam satu riwayat, katanya Urwah itu, maaf Bu ya, ringan tangan. Suka mukul. Maka Abdullah bin Zubair itu sempat nyumpahin bapaknya. Tapi bukan sumpah jelek. Dia bilang apa? Kalau kamu pegang ibuku, aku yang maju. Maka Asma bilang, Abdullah, ini bapakmu bukan orang lain. Jangan kasar begitu. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain, ada perempuan cantik yang menjadikan Urwah bin Zubair, yang menjadikan Az-Zubair bin Awam kepincut. Lihat, adanya orang ketiga. Artinya, kita bukan untuk mencela sahabat. Tapi ini cerita saja. Suaminya baik, istrinya baik, tapi kedatangan satu orang yang merubah semua kebaikan itu. Karena apa? Ketiban energi negatif. Maka hati-hati cari teman. Saya boleh cerita enggak? Ini kejadian di tempat kami, dekat dengan kami. Bahkan si perempuannya curhat sama kami. Si laki-laki kerja jauh. Dengar udah ya cerita itu. Kerja jauh, segala macam jauh. Tiap hari curhat sama bestinya. Sama bestinya dibilang, yang sabar mbak, wong suamimu kerja jauh kan juga untuk kamu sama anak-anak. Curhat lagi, yang sabar, paling sebentar lagi suamimu bakal pulang. Curhat. Disabari terus. Sampai terakhir, si besti bilang apa? Kok kuat sih mbak? Kalau aku udah nggak kuat loh mbak, ini keterlaluan suamimu. Awalnya nyemangati, lama-lama apa? Ngerusak. Singkat cerita, walhasil si perempuan tadi cerai dengan suaminya. Nggak lama setelah dia cerai, si suami nikah dengan bestinya. Kisah nyata ibu-ibu majelis taklim. Coba, mau nggak ketakutan Anda pilih-pilih teman? Nah, maka dalam surat Al-Baqarah 166, 167 dijelaskan di sana, nanti yang Anda ikuti di akhirat nggak mau tanggung jawab. Dibilang apa? Saya nggak nyuruh kamu ngikut kok. Kamu yang ikut sendiri. Kamu yang suka rela mengikuti saya. Maka oleh Allah diingatkan, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Mumpung masih ada kesempatan, kalau punya teman yang jelek, cepet-cepet ditinggal. Kenapa? Dalam bahasa Arab dikatakan as-sahibu sahib. Teman itu, sahib itu apa? Narik. Teman itu apa? Nular, narik. Apalagi teman yang toksu apa toksik? Kalau toksu apa? Oh, virus ya. Ya Allah, virusnya kucing itu ya. Toksik. Toksik itu teman yang kalau Anda ketemu pulang langsung sumpek. Kalau Anda ketemu dia pulang langsung pengen beli tas baru. Ketemu sama dia pulang pengen ganti suami baru. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ketemu sama dia pulang langsung nggak merasa nyaman di rumahnya. Ketemu sama dia langsung ngerasa, oh ini skincare saya kurang mahal. Nah, itu teman yang toksik. Nah, sekarang ayat yang berikutnya Anda buka. Surat Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Ayat yang ke-27 sampai 29. Surat apa, Bu? Al-Furqan ayat 27 dan 27, 28 dan 29. Al-Furqan surat keberapa? La haula wala quwwata. Saya baru di sini loh, Bu, ngaji. Ayatnya saya sebutin tuh baru di sini saya. Biasanya enggak, saya langsung baca ayatnya karena apa? Latihan pinter. Selain saya enggak hafal juga. Sudah surat ke-25, Ibu. Surat 25 ayat 27 sampai 29. Lihat ayatnya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Nanti di hari kiamat orang zalim itu ya'adzu 'ala yadayhi. Dia menggigit jari jemari tangannya. Karena apa? Nyesel, gemes, getun, mangkel. Nyesel, gemes, getun,
mangkel. Kenapa? Karena kesempatannya sudah lewat. Nggak bisa lagi kembali kemana? Ke dunia. Sementara sekarang urusannya antara surga atau neraka. Allah katakan, wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi. Pada hari itu, kamu akan melihat orang-orang zalim itu mereka menggigit tangan mereka karena penyesalan yang luar biasa. Sekarang dicek. Mereka nyeselnya karena apa? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka ngomong begini, Bu. Mereka mengucapkan, ya laitani, coba dulu saya. Dulu. Nah, dulu ini manfaatnya buat sekarang. Enggak. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba zaman dulu saya ngikut jalannya Nabi Muhammad. Coba zaman dulu saya ikut tuntunannya Nabi Muhammad. Coba zaman dulu saya mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Mulai jilbabnya, cara ngomongnya, ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, gaya hidupnya, pola makannya, pola tidurnya, pernikahannya. Coba dulu saya mengikuti Nabi Muhammad. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka nyesel, ya Allah, kenapa waktu di dunia dulu saya tidak ikut kepada Nabi Muhammad. Kemudian, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celakanya diriku. Ya wailata laitani, coba sekiranya dulu lam attakhidh fulanan khalila. Saya tidak menjadikan mbak itu sebagai teman saya. Saya tidak menjadikan emas itu sebagai teman saya. Saya tidak menjadikan orang itu jadi teman saya. Saya tidak menjadikan artis itu sebagai panutan saya. Saya tidak menjadikan pemain bola itu sebagai idola saya. Hati-hati, Bu. Saya ingetin. Jangan boleh suaminya nonton voli putri. Sudah, jangan. Maksiat full. Karena sekarang voli putri nampaknya lagi viral. Apalagi atletnya itu banyak menjadi bintang iklan sekarang. Ustadz kok tahu? Laporannya Abu Shanum itu. Itu bagian kepo medsos. Jadi saya dibisikin dari sana. Ada artis voli dari mana gitu, Bandung yang kemudian cerai dari suaminya, terus punya anak, sekarang banyak diundang di podcast-podcast, terus tanya, calon suami idaman gimana? Tinggi, langsing, putih, cantik, apalagi Bu? Atletis, kaya. Coba, apalagi kalau main voli di lapangan, pakaiannya apa? Ada nggak pakaian voli putri gamis kayak ibu-ibu gini? Hah? Nggak ada. Maka sekarang Bu, yang seperti itu jadi tontonan biasa. Padahal nggak pantas ditonton. Rok, bukan rok. Celana pendek ketat. Atasannya ketat. Kemudian loncat-loncat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, sampai mereka mengatakan nanti di hari kiamat kalian akan lihat. Dan hati-hati Bu. Kalau ada ayat seperti ini, kita doa kepada Allahnya apa Bu? Mudah-mudahan nanti saya yang melihat, bukan saya yang dilihat. Kalau kita yang dilihat, yuk kita contoh ayatnya berarti. Maka nanti di hari kiamat kalian akan melihat orang-orang yang menggigit tangannya. Oh. Terus mereka mengucapkan apa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Saya nyesel begini gara-gara saya dulu salah pilih teman. Salah pilih apa? Teman. Salah pilih circle, salah pilih teman, salah pilih bestie, salah pilih panutan, salah pilih apa lagi? Menantu, salah pilih pasangan, salah pilih tempat sekolah, salah, semuanya salah pilih. Kemudian dia mengatakan apa? Coba dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Apa yang menjadi masalah? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dia menyesatkan saya setelah sebelumnya saya sudah mendapatkan ilmu. Nah, maka dalam bahasa Arab ada namanya tulis intikas. Apa Bu? Intikas. Intikas itu apa?
Intikas itu berbalik. Sebelumnya ngaji, pakai jilbab, sholatnya tertib, tidak pernah putus baca Al-Quran, senantiasa setia tinggal di rumah untuk menanti suami, ngerawat anak. Ketika mulai latihan senam, di gym yang khusus putri ya, masuk tempat senam, gym khusus putri, mulai kenal instruktur senam. Dia bilang, Mbak, kalau senam, itu susunya yang ini, Mbak. Ini bagus untuk kekuatan otot, untuk melangsingkan perut, untuk begini. Mulai pulang, browsing dia. Shopee, gitu kan. Langsung ting 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 dia buka susu yang disebutkan oleh instruktur. Nah, dibelilah susunya. Besok lagi ketemu lagi instruktur lagi, dibilang, Mbak, tapi kalau cuma beli susu begini, Mbak, bajunya ndak sesuai. Eman loh, Mbak, nggak kelihatan kalau sekarang tubuhnya sudah. Akhirnya pakai gamis. Iya ya. Kalau senam pakai gamis nggak kelihatan kalau sekarang sudah langsing. Sekali-sekali pakai kaos. Tapi kan jilbabnya tetap bisa. Nah, sudah ketemu lagi temennya. Temennya waktu itu mau ngajak hangout temen di gym tadi. Mbak, jalan-jalan ke pantai yuk sekali-sekali. Masa kumpulnya sama orang pengajian terus, sombong nih sama kita-kita nggak mau kumpul. Akhirnya timbang sungkan, melok kumpul. Ya wes ke pantai. Namanya di pantai. Pakaiannya mulai terbuka, pakaiannya mulai rusak. Sampai terakhir dia tidak lagi nyaman dengan circle pengajiannya, dia pindah dengan circle yang kurang baik. Kenapa? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Mereka menyesatkan aku, ya Allah, dari peringatanmu setelah sebelumnya dulu aku wes ngerti. Saya sudah tahu, saya sudah mengerti. Tapi sekarang karena salahnya pergaulan, salahnya pilih teman, saya kembali tersesat menuju jalan yang tidak benar. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan setan itu, Bu, untuk manusia itu khadula. Khadula itu apa? Tidak akan mau menolong, membiarkan. Jadi setan itu kalau lihat orang mau tersesat, itu malah dikei dalan. Ayo terus nih, terus nih, terus nih. Wong sampean si enom lho, Mbak, si ayu, eman lek awake gak ketok api, engko lek wis tuwek baru melok majelis taklim mutia kayak ibu-ibu ini. Lek wis 72, 80, 90 kurang setahun baru ikut majelis taklim. 40, mau saya kira 27 lho, Bu. Masya Allah. Nah, sudah apa yang terjadi? Akhirnya mereka menyesal dalam keadaan sudah tidak bisa lagi kembali. Sip. Poin ketiga. Poin pertama surat apa? Al-Baqarah 166, 167. Poin kedua Al-Furqan 27 sampai 29. Poin ketiga. Ibu-ibu tahu pamannya Nabi Muhammad yang paling dicintai Nabi Muhammad tapi meninggal dalam keadaan musyrik. Pamannya, iya sih, namanya pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib ngerti kabeh, Masya Allah. Siapa tadi istrinya Zubair bin Awam tadi? Asma. Anaknya siapa? 2 tadi? Lupa, Masya Allah. Ini loh, pengajian paling keren ini. Paling seneng saya kalau pengajian gampang lupa begini. Nanti pengajian berikutnya dibaleni. Jadi bagus, Bu. Ini tawadhu namanya, nggak maju-maju ya. Tetap di tempat. Tawadhu rendah. Bagus. Abu Thalib. Abu Thalib, Ibu. Salah satu pamannya Nabi Muhammad yang paling Nabi Muhammad cintai. Dalilnya apa? Ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, itu Nabi Muhammad sampai dalam tanda kutip disindir sama Allah. Apa sindirannya? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Seakan-akan Allah menegaskan memang kamu cinta sama Abu Thalib. Tapi ingat, hidayah di tangan siapa? Allah. Ini dalil bahwa Allah sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad sangat cinta sama Abu Thalib. Biar tidak terkena ketiban energi negatif. Pertanyaannya, yang mendakwai Abu Thalib siapa? Langsung Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu doa
untuk mengislamkan salah satu di antara dua Umar. Tahu enggak? Umar siapa? Umar bin Khattab dan La ilaha illallah, mutia, mutia. Ini kalau datang ke pengajian saya di Malang, Bu, ya Allah, Bu, Anda balik paut. Guyang-guyang, no. Sudah. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Rasulullah berdoa, ya Allah, pilihlah salah satu untuk menguatkan agamamu. Yang dipilih sama Allah siapa? Umar bin Khattab. Diterima tidak doanya? Diterima. Dalam keadaan doanya Nabi Muhammad gampang diterima oleh Allah, tapi pamannya loh tidak dikasih hidayah sama Allah. Depannya dengan apanya Nabi Muhammad? Umatnya dicintai tidak sama Nabi Muhammad? Belum tentu, ojo GR. Belum tentu. Ini loh yang dicintai sama Allah tidak dikasih hidayah. Kita yang belum tentu dicintai Nabi Muhammad oleh Allah diberi hidayah. Sebabnya apa? Nabi Muhammad datang, paman, ayo masuk Islam. Kata Abu Thalib, enggak. Dalam keadaan Abu Thalib melindungi dakwahnya Nabi Muhammad, belani. Jadi tameng. Ketika Abu Thalib hidup, Nabi Muhammad tidak ada yang berani ganggu. Dakwahnya lancar. Maka dibilang Amul Huzun, tahun kesedihan itu karena apa? Meninggalnya Ibunda Khadijah dan meninggalnya pamannya yang bernama Abu Thalib. Maka tahun itu penuh dengan apa? Kesedihan. Nabi Muhammad sedihnya bukan karena ditinggal istri, sedihnya bukan hanya karena ditinggalkan Abu Thalib, tapi yang bikin Nabi Muhammad sedih apa? Dakwahnya tidak lagi selancar dulu. Itu dulu. Dibelani sama Abu Thalib. Dijaga sama Abu Thalib. Tidak boleh ada orang ganggu Nabi Muhammad. Ketika Abu Thalib didakwai, tidak mau. Didakwai, tidak mau. Didakwai, tidak mau. Sampai endingnya menjelang apa? Kematian. Abu Thalib menjelang wafat. Di kelilingnya Abu Thalib siapa? La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan jamaah Malang tidak lihat ini. Ibu-ibu yang di Malang tolong dimatiin Madani TV-nya ya. Ya Allah, ini khusus kelas dasar ini, Bu. Untuk yang di Malang ini pelajaran mengulang saja, Bu ya. Kamera zoom yang mana, Mas Arif? Zoom, tolong zoom. Saya mau ngomong sama ibu-ibu di Malang. Ibu-ibu yang di Malang mohon bersabar ya. Ini kajian ngulang saja. Tapi untuk yang di sini nampaknya memang ini pelajaran baru. Jadi yang di Malang tolong memahami. Jadi sabar dulu, materinya bukan untuk Anda tapi untuk ibu-ibu di Masjid UGM ya. Baik, kembali ke kamera utama. Ini kata ibu-ibu, iki sopo sih yang ceramah iki ya? Guyon-guyon, Malang ya podo ibu. Sudah, begini. Siapa di sekitarannya Abu Thalib? Abu Sufyan. Zaman itu dia belum masuk Islam. Terus lagi Abu Lahab. Terus lagi siapa? Akhnas. Akhnas ini panglima perangnya orang kafir Quraisy yang paling atos. Siapa lagi? Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab, Akhnas, Abu Sufyan. Pembesar kafir Quraisy. Duduk. Nabi Muhammad datang sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngomong apa? Ya am. Paman, qul, ucapkan satu aja. La ilaha illallah. Satu aja. Tak sampai pakai. Cukup ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah pamanku. Yang dengan satu kata itu uhajjuka biha amamallah. Nanti panjenengan tak belani di hadapannya Allah. Satu aja. Ngomong la ilaha illallah. Mau ndak Abu Thalib ngomong itu? Kenapa ndak mau? Ayo yang tahu ceritanya. Temennya ngomong apa? Iya, karena teman-temannya. Tapi temennya ngomong apa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Akhnas ngomong begini, Bu. Ya Abu Thalib, al-ana tarakta alihata abaina. Abu Thalib, mosok di akhir kehidupanmu kamu baru mengucapkan meninggalkan agama nenek moyang kita. Kamu meninggalkan millata Abdul Muttalib. Kamu mau tinggalkan agamanya bapakmu Abdul Muttalib. Akhirnya Nabi Muhammad mengulang, paman, la ilaha illallah. Abu Jahal bilang, ini agamanya Abdul Muttalib, jangan ditinggal. Nabi Muhammad bilang, paman, la ilaha illallah. Abu Jahal bilang apa? Jangan tinggalkan agamanya Abdul Muttalib. Perang.
Sampai terakhir Abu Thalib apa? Lebih milih siapa? Temannya. Akhirnya meninggal dalam keadaan musyrik. Tempatnya surga atau neraka. Padahal duwe ponaan-ponaane Nabi. Dan ini yang meninggal dalam keadaan musyrik, pamannya seorang Nabi. Yang mendakwai langsung Nabi. Faktor apa? Faktor apa? Ketiban energi negatif. Koncone sing BCI. Sudah ada perempuan. Ini kisah nyata. Nah, saya lupa lama cerita ini. Kok hari ini keinget saya. Ada ibu-ibu. Saya tidak nyebutkan tempat ya, karena saya tidak enak kalau live begini. Dan ini cerita saya dengar langsung. Jadi saya kalau cerita, Bu, bukan cerita-cerita nih wong, bukan. Saya dengar langsung. Ada seorang ibu melahirkan anak keempat. Anak pertama normal. Sampai anak keempat, normal semua. Setelah lahiran anak keempat, teman-temannya datang. Pengajian loh ini, maaf loh ya. Teman pengajian datang, di rumah sakit. Terus ditanya, selamat ya Mbak, Masya Allah, tabarakallah. Gitu kan, ke ibu-ibu sekarang kan gitu ya. Bahkan sekarang di Malang itu kalau manggil ibu temennya itu bukan onti lagi. Zaman dulu onti, sekarang enggak usum. Sekarang amah. Ngerti amah? Tante di bahasa Arab itu loh, amati, ama, ayo jalan yuk sama ama Ayu, ama Ayu ya Allah, sudahlah wis lah Bu, gak usah kenemenan ya, wis ibadah aja yang fokus, istilah-istilah pancet lo gak apa-apa ya, ini ama ya, ama siapa? Ama Susi, sudah, datang Bu teman-temannya Bu, tanya, Masya Allah Mbak, Alhamdulillah ya bisa normal sampai anak keempat. Sama suami dikasih hadiah apa? Serius ini Bu. Mulai nggak bencananya di sini? Anda begitu ya? Alah. Ngaku lo nggak apa-apa, masa di masjid bohong? Nggak takut dosa Anda? Dosa kecil kalau dilakukan di masjid jadi dosa? Anda ya? Mbak, saulan dikai piro? Ayo. Saulan sangune piro? Lek ngaji disangoni piro Mbak? Lek riyoyo ngono iku ditukokne klambi pirang setel. Enggak juga. Bagus. Alhamdulillah. Itu loh pentingnya pengajian Bu. Karena orang-orang pengajian itu circle-nya lebih bagus, lebih kondusif. Sudah ditanya, Mbak, sama suami dikasih hadiah apa? Si istri bilang, loh, ya ndak Mbak, wong melahirkan kan ya biasa. Memang kodratnya perempuan. Loh, jangan Mbak. Melahirkan itu taruhannya nyawa loh. Suamimu ndak ikut kesakitan Mbak, ndak pakai bukaan 1, 2, 3 wes moro-moro gendong bayi kok enak. Gatik meteng, gatik nyusoni, gatik ngadusi, ganti pempes kok enak men. Jaluk hadiah Mbak, pulang rumah sakit. Kebetulan si rumah tangga tadi Bu, itu rumah tangga sederhana sekali, ndak punya mesin cuci. Si istri bilang, Mas, mosok sudah punya anak 4 nyuci tetep pakai tangan, yang ngepel juga Mas, yang ngepel barang, yang ini. Suaminya tidak mampu. Sampai terakhir si istri pulang ke rumah bapaknya. Gara-gara menganggap si suami tidak lagi menghormati dia. Coba. Ini apa? Ketiban energi. Coba lihat. Dan yang seperti ini Bu, saya yakin di mana-mana ada cerita yang sama tapi mungkin tidak serupa. Kasusnya berbeda. Gak melo arisan tambah, zaman koyok ngene kok gak arisan, jaluk duit bojomu Mbak, ngomong arisan ngono koyok nabung, golek entuk ya disimpen, walau kok zaman koyok ngene sih gak melo, lo gak senam tambah, aduh Mbak hati-hati Mbak, dek jopo wong wedok ayu-ayu Mbak, bojomu kepencut tuh, saiki iki zamane wong wedok senam lo Mbak, melo saulan nek 5 juta kok Mbak, lo kenapa 5 juta mahal? Oh di Malang murah. Wong saulan lho Mbak mek 500. Lek langganan malah murah Mbak mek 350 iku lek berlangganan setahun itu dibayar langsung. Coba. Abu Thalib sama. Yang dakwah Nabi Muhammad Bu, langsung Nabi Muhammad ngomong apa? Paman, 1 tok. Ucapkan la ilaha. Apa angel sih Bu? Nanti dengan kalimat itu aku akan membelamu di hadapan Allah. Tapi sampai terakhir mau apa tidak? Pengaruh siapa? Teman. Poin keempat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan,
Aktsiru minar rufaqai as-salihin. Perbanyaklah mengenal teman yang baik, solih. Tapi kalau perempuan, temenannya ya sama perempuan. Dan saya sangat tidak menyarankan punya sahabat lawan jenis. Tidak boleh. Itu zaman dulu, biarin ya. Sekarang, jangan sampai punya temen akrab, sahabat, temen curhat lawan. Jangan. Sekarang sesama jenis saja bahaya kok. Iya. Karena mulai ada pelangi-pelangi itu loh yang alangkah indahmu. Itu kan bahaya tuh sekarang. Jangan ada. Sudah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sisa 5 menit ya. Atsiru minar rufaqa'is salihin. Perbanyaklah kalian memiliki teman yang baik. Kenapa? Fa inna rufaqa'as salihin lahumus syafa'atu yaumal qiyamah. Mereka bisa memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Inni uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah. Aku, kata Imam Syafi'i, memang bukan termasuk orang baik, tapi aku cinta sama orang baik. Aku cinta sama orang baik. Kenapa? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Mudah-mudahan dengan kecintaan ini nanti aku oleh mereka diberi syafaat. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan dari gurunya Ibnu Taimiyah itu ngomong sama murid-muridnya, kalau nanti di surga kalian tidak kelihatan saya, coba tanyakan kepada Allah, bilang dulu waktu orangnya seperti ini, namanya ini, ya Allah kok sekarang tidak kelihatan. Apa kata beliau? Mudah-mudahan dengan pertanyaanmu Allah akan angkat aku dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Maka Imam Hasan Basri bilang apa? Perbanyak teman yang baik. Nggak nyesel ketemu orang apik, Bu. Orang baik itu deketnya nenang no hati, jauhnya doa. Itu orang baik. Dan orang baik itu, Bu, deket, nasihat, jauh ndak rasan-rasan. Kalau Anda pernah kumpul di suatu tempat, terus kate mulih gisian wedi, tahu ndak? Pernah nggak seperti itu? Kumpul 5 orang, rawame, mangan gorengan, pangsit mie, segala macem, sampai lambene wabang saking pedese, terus kate mulih dhisik gak wani. Kenapa? Nah, pengalaman. Kenapa ndak berani pulang duluan? Lek aku mulih dhisik, dadi bahan rasan. Delok Mbak, iku mang sak mangkok, Mbak. Gak sampai delok koyo keluar. Sano aku sampai hatiku. Coba, punya ada teman seperti itu? Alah, arisan, mari kopioan, Kak Wanin dan ngoleh. Kalau pulang dunia khawatir dirasani. Kenapa? Karena kalau Anda yang duduk, Anda yang bakal ngerasani. Kama tadinu, dan sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas seperti perbuatanmu. Nah, sekarang begini. Kalau berteman sama orang baik, deket, nasihat, Mbak, ya apa? Masih istiqomah pengajian ndak? Anu Mbak, wis mulai futur. Loh jangan Mbak, dinasehati. Kalau Anda jauh dari dia, ndak mungkin dirasani. Mesti yang diceritakan baik-baiknya. Aku lo kemarin ketemu ibu-ibu majelis taklim Mutia, Masya Allah, baik, sak masjid, orangnya tenang karena tidur semua. Jadi yang diceritakan itu apa? Baik-baiknya itu kalau berteman dengan orang baik. Coba berteman orang jelek, cedek dijak rasan, pindah dirasani. Karena enak. Nah, maka Hasan Basri bilang apa? Kalau kamu mau memperbanyak teman, carilah teman yang soleh. Kenapa? Nanti mereka akan memberi syafaat. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika orang-orang penghuni neraka itu, Bu, ngeliat teman-temannya diangkat sama malaikat Malik, dikeluarkan dari neraka menuju surga. Terus yang tetap di neraka tanya, ya Malik, asyafa'alahu ibnu, apakah dia dapat syafaat dari anaknya? Enggak. Asyafa'alahun nabiyun, jangan-jangan syafaatnya para nabi. Wes entek,
Syafaatin Nabi wis kokut. Asyafa'alahu syuhada? Apakah dia punya keluarga yang mati syahid? Enggak. Asyafa'alahu ibnuhu alladhi hafadzal Quran? Apakah dia punya anak hafid Quran? Enggak. Terus yang di neraka tanya, loh kok enak? Kok diangkat dari neraka masuk ke surga? Terus malaikat Malik bilang apa? Syafa'alahu sahibuhu alladhi kana fid dunya. Dia diberi syafaat oleh teman akrabnya yang dulu waktu di dunia. Terus orang yang di neraka tidak punya teman bilang apa? Fama lana min syafi'in. Ya Allah, saya tidak punya pemberi syafaat. Wala sadiqin hamim. Dan tidak punya teman akrab. Falau anna lana karratan lanakuna minal mu'minin. Kalau saya punya kesempatan balik ke dunia, ya Allah, saya mau kumpul bareng orang-orang yang baik. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Maka perbanyak teman yang baik. Supaya apa? Tidak ketiban energi negatif. Rasulullah bersabda, Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung teman akrabnya. Maka perhatikan siapa yang kalian jadikan teman akrab. Rasulullah bersabda, Mathalus sahibis salih al-jalisis salih kahamilil misk. Perumpamaan teman yang baik seperti penjual apa? Minyak wangi. Nomor 1, dikasih hadiah minyak wangi gratis. Nomor 2, bisa membeli minyak wangi. Nomor 3, paling apes, mencium aroma yang wangi. Sementara sebaliknya, wa matsalul jalisi as-su, permisalan teman duduk yang jelek seperti apa? Peniup apinya pandai besi. Yang dia tiup apa? Api, panas, seperti Abu Lahab. Kenapa dibilang Abu Lahab? Lahab itu artinya apa? Kobaran api. Rini ngompori, rono ngompori, rono ngompori. Itu Abu Lahab. Nah, peniup pandai besi, apa itu? Yang pertama, imma an yahriqa thiyabah. Boleh jadi tiupannya tadi memercikkan api yang akan membakar bajumu. Maksudnya apa? Narik kamu masuk neraka. Atau minimal kamu mencium bau yang amis dari baunya api tadi. Maksudnya apa? Kalaupun kamu tidak terpengaruh dia, minimal kamu mendapatkan akhlak jeleknya. Maka ibu-ibu sekalian, hati-hati bu. Pertemanan itu bisa merubah pola pikir. Pertemanan itu bisa merubah akhlak. Pertemanan itu bisa merubah cita-cita. Pertemanan itu bisa merusak rumah tangga. Pertemanan itu bisa menjadikan kita masuk surga atau neraka. Maka dengan itu, jangan sampai salah pilih teman. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf ibu-ibu ya, apabila ada guyon yang kurang sopan bu ya. Tadi masalah Malang, Jogja itu guyon saja. Jangan diambil hati ya. Malang, Jogja, Surabaya, Kediri, Mojokerto, sami mawon. Semuanya sedang berikhtiar untuk menjadi orang yang baik. Nah maka semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam kebaikan. Dan Allah jadikan ilmu yang kita terima ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Dan semoga Allah berikan kepada kita keridhoannya dunia sampai akhirat. Dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.